Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Luar biasa baik. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya Ibu Ananda Linda, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kesehatan itu adalah utama. Baik, untuk materi hari ini ya, Ibu akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba Ibu Ananda, Pane. Minggu kemarin Membahas kita apa belajar minggu lalu? tentang amal soleh ya, Bu, ya, kalau nggak salah ya, Bu. Amal soleh. Sudah diterapkan di dalam kehidupan atau di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Insya Allah. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah ya. Jadi kita ya sebagai manusia harus memiliki sifat soleh. Itu yang memiliki sifat soleh juga. Oke, materi untuk minggu ini kita membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya, di situ ya ada di sana yaitu sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Anak-anak? Kedua, Bu. Kedua. Pertama yaitu apa? Rukun Islam yang pertama? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang hafal mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ada, Bu. Coba Ananda Marlini. Marlina, Bu. Marlina, Bu. Ananda Marlina, ayo. 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Marlina, anak-anak. Iya, ya. Di sini kita membahas tentang salat sunnah. Salat itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu salat sunnah, yang kedua yaitu salat fardu. Kalau salat fardu itu biasanya yang kita kerjakan sehari semalam, ya, yang kita kenal dengan kata Islam. I-nya apa? Isya. Isya. S-nya apa, anak-anak? Subuh. L-nya zuhur. Zuhur. M-nya Asar. Maghrib. Itu adalah sholat wajib atau sholat fardu. Apa kata wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, Bu. Kerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Tapi bukan itu yang kita bahas, kita membahas tentang sholat sunnahnya. Ya, sholat sunnah, ada yang tahu di sini? Coba, Ananda Widya, apa yang dimaksud dengan sholat sunnah? Bila dikerjakan Sholat sunnah adalah sholat tambahan di luar sholat fardu yang sangat dianjurkan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak akan berdosa ketika tidak melaksanakan sholat sunnah, sedangkan melaksanakan berarti mendapatkan pahala.
Itu, Bu. Iya, itu ya. Jadi sholat sunnah itu apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala. Kalau kita tidak mengerjakannya juga tidak apa-apa. Dan sholat sunnah ini ada yang dianjurkan, ada juga yang tidak dianjurkan. Ya, sini kalian lihat ke depan ya. Sholat sunnah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sholat dua macam yaitu sholat sunnah yang dikerjakan secara muakkadah dan sholat sunnah yang dikerjakan secara ghairu muakkadah. Ya, di sana kamu lihat. Ya, next. Nah, ini ya. Sini macam-macam sholat sunnah. Yang pertama yaitu sholat sunnah berjamaah yang hukumnya muakkadah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sholat sunnah Idul Fitri. Yang kedua sholat sunnah Idul Adha. Yang ketiga sholat sunnah kusuf. Yang keempat sholat sunnah khusuf. Yang keempat sholat sunnah istiqoh. Yang kelima sholat sunnah tarawih. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid hukumnya adalah muakkadah. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, dan istiqoroh. Ya, itu. Ya. Tujuan utama untuk melaksanakan sholat sunnah yaitu untuk melengkapi sholat fardu. Setelah kita melaksanakan atau sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Ya, contohnya apa? Sebelum sholat subuh itu kita melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Ya, itu. Yang berikutnya yaitu macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Yang pertama yaitu sholat Idul Fitri. Coba Ibu Ananda Neti baca apa yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah setelah menyelesaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Ya, Bu. Nah, itu ya. Jadi sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sama dengan sholat duha, ya, sholat sunnah duha. Dia harus dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa dikerjakan secara sendiri. Ya, berapa rakaat? 2 rakaat. Hanya ada perbedaan di situ, yaitu pada pelaksanaannya. Kalau sholat Idul Fitri itu dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Kalau sholat Idul Adha itu dikerjakan tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sholat Idul Fitri itu kita melaksanakannya setelah bulan Ramadan. Kalau Idul Adha itu kita kerjakan pada waktu hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari kurban, disertai dengan potong kurban. Ya, itu perbedaannya. Yang berikutnya yaitu sholat kusuf dan kusuf. Coba Ananda Linda, apa yang dimaksud dengan sholat kusuf dan kusuf? Sholat ini dikerjakan ketika terjadinya salah satu fenomena alam, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, Bu. Nah, itu ya. Jadi sholat kusuf dan kusuf ini kita kerjakan pada saat terjadinya peristiwa alam, yaitu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Yang keempat yaitu sholat tarawih. Apa yang maksud dengan sholat tarawih? Ibu Ananda Neti? Sholat tarawih, sholat yang dikerjakan ketika setelah melaksanakan sholat Isya, Ibu, pada bulan Ramadan. Nah, itu ya. Jadi sholat tarawih ini sholat
sunnah yang dikerjakan atau dilaksanakan ketika setelah melaksanakan sholat isya pada bulan Ramadan. Tarawih ini atau sholat tarawih ini kita temui pada bulan Ramadan saja. Tidak ada bulan-bulan yang lain. Ya, jadi kalau seandainya nanti kamu melaksanakan sholat tarawih ini, kapan Bu? Pada bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadanlah kita bertemu dengan yang namanya sholat tarawih dan sholat witir. Yang berikutnya yaitu Ananda Widya. Ya, Bu. Sholat istiqoh apa? Sholat istiqoh adalah sholat yang dilaksanakan untuk memohon hujan setelah terjadi kemarau panjang, Bu. Nah, itu. Jadi sholat istiqoh ini kita laksanakan itu untuk memohon hujan. Karena apa? Karena kemarau sudah melanda bumi. Ya. Jadi kalau kita sudah terjadi kemarau panjang, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istiqoh. Yang berikutnya, Ananda Niti. Ya, Bu. Sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu, Bu. Nah, itu ya. Jadi sholat rawatib ini sholat yang dilaksanakan ketika sebelum dan sesudah sholat fardu. Contohnya apa? Yaitu sholat zuhur. Sebelumnya kita melaksanakan sholat rawatib, sesudahnya kita melaksanakan sholat rawatib kembali. Yang berikutnya itu ada yang mau? Yang selanjutnya itu sholat witir, Selanjutnya, sholat tahajud, dan sholat istiqoroh, sholat tahajud Bu. dan sholat istiqoroh. Sholat witir apa? Ananda Pani? Sholat yang dikerjakan setelah sholat tarawih pada bulan Ramadan, Bu. Tuh ya. Sholat tahajud? Sholat tahajud, sholat yang dikerjakan di malam hari, Bu. Biasanya sepertiga malam. Kalau sholat istiqoroh, sholat yang dikerjakan ketika seseorang sedang menghadapi dua pilihan, Bu, yang menurutnya sama-sama baik. Jadi minta sholat istiqoroh. Seperti itu, Bu. Ya, itu ya. Jadi perbedaan antara sholat tahajud dengan sholat istiqoroh itu, kalau sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari. Sedangkan sholat istiqoroh, ya, sholat di mana kondisi kita ragu apakah memilih yang baik atau memilih yang lebih baik lagi. Itu ya anak-anak. Ya, next. Next. Nah, ini hikmah melaksanakan sholat sunnah berjamaah. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga memberikan tambahan amal ibadah yang kita lakukan. Yang keempat yaitu menjalin persatuan dan kesatuan bersama antar umat beragama. Yang berikutnya yaitu menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama umat manusia. Nah, itu adalah materi yang Ibu jelaskan hari ini. Ada yang belum paham? Saya belum Paham, Bu. Ya. Bu. Ya. Ananda Evina. Ya, tadi Ibu mengatakan bahwa salat fardu. Saya belum tahu, Bu, yang mana saja salat fardu, Bu. Oh, yang mana saja salat fardu ya. Salat fardu apa tadi? Ya, salat fardu itu adalah salat yang dikerjakan. Apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Contohnya apa? Yaitu sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, ya sholat zuhur dan sholat Asar.
itu adalah sholat fardu yang harus kita kerjakan. Kalau sholat sunnah ini ada yang dianjurkan mengerjakannya, ada juga yang tidak dianjurkan mengerjakannya. Ya, itu. Ada lagi? Sudah jelas, Sudah, Bu. Sudah jelas, Sudah, Bu. Ya, jelas ya. Oke, untuk materi minggu depan itu tentang sujud masih bersangkutan atau masih membahas tentang sholat. Jadi kalian pelajari terlebih dahulu. Minggu depan Ibu tanya-tanya. Ya, untuk tugas itu kalian buat video tentang atau bacaan sholat sunnah Idul Adha. Jadi kalian baca, Ya, kalian Bu. buat videonya. Setelah buat videonya, kalian japri ke WA pribadi Ibu ya, anak-anak ya. Jangan Ya, Bu. japri ke itu. Nanti teman-teman kalian ada yang melihat. Nanti Iya, sama. Bu. Ya. Oke, dari Ya, situ Bu. ya. Cukup sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.